Untuk uji hipotesis mengenai nilai Mian, di sini ada contoh soal. Perusahaan alat olahraga mengembangkan jenis barang pancing sintetik yang diklaim mempunyai rata-rata kekuatan 8 kg dan simpangan baku 0,5 kg. Telah diketahui bahwa dengan sampel 50 pancing sintetik rata-rata kekuatannya adalah 7,8 kg dengan taraf signifikasi sebesar 0,01. Ujilah hipotesis bahwa rata-rata populasinya tidak sama 8 kg. Baik, di sini penyelesaiannya kita ketahui bahwa X bar sama dengan 7,8 kg, U sama dengan 8 kg, tau sama dengan 0,5 kg, N-nya sama dengan 50, dan A-nya sama dengan 0,01. Ditanyanya adalah hipotesis. Baik, kita jawab. Kita harus mengetahui dulu bahwa taraf signifikasinya A sama dengan 0,01. Karena uji hipotesisnya ada two-tiled atau dua arah dan A-nya 0,01, maka daerah kritik dari permasalahan ini adalah Z kurang dari min 2,57 dan Z lebih dari 2,57. Perhitungannya, Z hitung sama dengan X bar dikurang U0 per tau per akar N sama dengan 7,8 dikurang 8 per 0,5 per akar 50 sama dengan min 2,83. Kemudian langkah-langkah penyelesaiannya, hipotesis dari soal ini itu adalah HO mu sama dengan 8 kg, H1 mu tidak sama dengan 8 kg. Jadi taraf signifikasinya A sama dengan 0,01. Karena hipotesisnya dua arah, maka daerah kritiknya telah disebutkan di sini dengan N50, simpangan bakunya 0,05. Jadi keputusannya adalah HO ditolak karena Z hitung berada dalam rentang daerah kritiknya, yaitu Z min 2,57 min 2,83 kurang dari min 2,57, sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah rata-rata populasi yang sebenarnya tidak sama dengan 8. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Lestari dengan NIM 2020207062 dari Program Studi Pendidikan Biologi, kelas Pendidikan Biologi 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai uji hipotesis Mian tunggal, yaitu dengan uji Z, di mana hal yang membedakan uji Z dengan uji T yaitu sebenarnya pada kapan penggunaannya. Hal yang perlu diingat dari uji Z yaitu parameter. Maksudnya bahwa penggunaan dari uji Z ini ketika parameter tersedia. Ini berlaku untuk uji Z baik yang lebih dari satu sampel maupun yang dua sampel. Dalam hal ini uji rata-rata sampel. Tunggal parameternya yaitu standar deviasi. Jadi sehingga uji Z dapat digunakan ketika nilai parameter standar deviasi diketahui sebelumnya. Hal ini sesuai dengan uji statistiknya sebagai berikut. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama yaitu H0 atau sama dengan rata-rata mu-nya sama dengan 8 jika klaim pengusaha itu benar. Yang kedua yaitu HI atau sama dengan rata-rata mu-nya tidak sama dengan 8, di mana jika klaim pengusaha itu tidak benar. Baik, langsung saja ke contoh soal. Seorang pengusaha mengatakan bahwa dia telah menemukan cara baru untuk memproduksi senar dengan daya tahan rata-rata 8 kg. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah klaim pengusaha itu benar. Untuk itu, peneliti tersebut mengambil sampel berukuran 50 dan setelah diuji di laboratorium,
ternyata diperoleh rata-rata daya tahannya yaitu 7,8 kg. Dengan deviasi baku yaitu 0,5 kg. Jadi bagaimana kesimpulan uji tersebut jika diambil alfanya yaitu sebesar 1%. Baik, dari soal telah diketahui bahwa nilai X bar yaitu sebesar 7,8 kg. X bar yaitu rata-rata dan nilai dari mu nolnya sebesar 8 kg. Nilai tetanya yaitu sebesar 0,5 kg dan nilai akar N yaitu sebesar 50. Baik, langsung masuk ke rumus. Bahwa diketahui rumus uji Z yaitu X bar dikurang mu 0 per theta per akar N, di mana X bar yaitu nilainya 7,8 dikurang 8 dibagi 0,5 dibagi akar N yaitu 0, akar N yaitu 50. Jadi 7,8 dikurang 8 yaitu sebesar 0,2. Nah, setelah diketahui 0,2, selanjutnya 0,2 dibagi 0,5 dibagi akar 50, di mana akar 50 yaitu 7,07107 dibulatkan atau diambil 7,071. Jadi hasil yang didapatkan yaitu min 2,817. Langkah selanjutnya yaitu menentukan kurva atau menentukan daerah kritis, di mana kita diketahui dengan nilai alfanya yaitu sebesar 1% atau sama dengan 0,5. Jadi daerahnya kita bagi 100%, kurva yaitu 100%, kita bagi 2, jadi 0,5%, 0,5%. Ini daerah yang tidak diarsir. Nah, 50% untuk daerah yang tidak diarsir. Kita telah diketahui bahwa nilai dari uji Z tadi yaitu min 2,8117 untuk mencari daerah yang tidak diarsir. %, dikurang 0,5%. Jadi hasilnya yaitu 49,5%. Atau kalau didesimalkan sama dengan 0,495. Di mana 0,495 diambil jadi 0,4950. Jadi daerah kritis yang diketahui yaitu Z lebih dari
2,58 atau Z kurang dari 2 min 2,58. Sebelah kanan yaitu positif 2,58 dan sebelah kiri yaitu nilainya min 2,58 yaitu negatif. Langkah selanjutnya yaitu menentukan keputusan uji, di mana keputusan uji yang telah diketahui yaitu negatif 2,817 ini masuk dalam ke daerah yang diarsir, yang berarti keputusan uji HO-nya yaitu ditolak. Karena nilai daerah negatif 2,817 ini berada di daerah yang diarsir atau di tempat daerah kritis. Jadi kesimpulan untuk HB-nya yaitu kesimpulan HB-nya tuh ditolak dan HI-nya tuh diterima. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf. Kepada Allah Maha Ampun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu mengenai uji hipotesis main tunggal atau UJT. Contoh soal, hasil ujian 29 orang siswa di suatu kelas berdistribusi normal dengan rata-rata 72 dan simpangan baku 10. Sedangkan diketahui simpangan baku populasinya adalah 15. Berdasarkan penjelasan di atas, tentukan hipotesis statistik yang tepat dirumuskan untuk dugaan tersebut. Statistik uji yang tepat digunakan untuk membuktikan dugaan tersebut. Nilai statistik hitung menggunakan informasi nilai ujian 29 orang siswa, sketsa daerah penerimaan dan daerah penolakan hipotesis statistik beserta kriteria atau nilai kritis yang tepat yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis statistiknya, dan apa kesimpulan yang dapat diperoleh berdasarkan hasil nilai statistik uji hitung dan kriteria pengujian hipotesisnya. Baiklah, yang pertama kita tulis dulu diketahui N sama dengan 29, X bar sama dengan 72, S sama dengan 10, sigma sama dengan 15, dan akar N di sini kita bisa memasukkan rumusnya sama dengan SDLT karena N-nya tadi 29 itu kurung answer. Nah, didapat akar N yaitu 5,38516 dengan mu 0 sama dengan 70. Baik, langkah yang pertama kita menentukan rumusan hipotesis untuk menjawab soal ini. Rumusan hipotesisnya yaitu HO mu X sama dengan 70. Dengan pembacaan, jika hasil uji jatuh di bawah penerimaan HO, maka tolak HA.
Dan selanjutnya HA mu X lebih dari 70. Jika hasil uji jatuh di bawah daerah penerimaan HA, maka tolak HU. Selanjutnya, karena jumlah sampel yang diteliti tergolong kecil, ada 29, maka dapat kita uji dengan uji statistik T men tunggal satu arah atau ke kanan. Selanjutnya kita menentukan T hitung. Rumus T hitung yaitu X bar. Karena ini tadi simpangan baku populasinya diketahui, maka kita menggunakan rumus T hitung sama dengan X bar dikurang mu0 per sigma per akar N. Langsung saja kita masukkan angka-angkanya sama dengan, kita masukkan rumusnya sama dengan dalam kurung X bar. X bar tadi kita klik sini 72 dikurang mu0 tutup kurung. Selanjutnya per buka kurung sigma tadi 15 per akar N tutup kurung. Enter. Nah, di sini sudah kita dapat T hitung sama dengan 0,71802. Ini merupakan nilai dari T hitung yang telah kita cari tadi. Selanjutnya, kita menentukan derajat kebebasan atau DK. Derajat kebebasan atau DK. Adapun rumusnya DK ini yaitu N min 1. Jadi N tadi 29 dikurang 1, maka didapat DK itu sama dengan 28. Nah, selanjutnya setelah DK kita dapatkan, kita asumsikan ke taraf signifikan atau alfa dengan alfa 0,05. Maka dalam T tabel ini sama dengan T buka kurung alfa tadi 0,05 dalam 28. Untuk mencari nilai T tabel, kita akan menuju pada tabel T. Di mana tadi alfanya 0,05. Ini berarti di sini. Selanjutnya dalam 28. Di sini
Kita tarik. Nah, berarti nilai T-tabel yaitu 1,701. Kita masukkan. Maka didapat nilai T-tabel yaitu 1,701. Nah, di sini sudah kita dapatkan nilai T hitung. T hitungnya tadi 0,71802 dan nilai T-tabelnya yaitu 1,701. Setelah kita menemukan T hitung dan T-tabel, kita akan menentukan daerah kritis dari hipotesis. Daerah kritis dari hipotesis. Hipotesis adalah T hitung lebih kecil dari T-tabel, di mana T hitung tadi 0,71802 itu lebih kecil dari 1,701. Dengan kurva ini kurvanya. Ini daerah bagian yang tidak diasir ini merupakan daerah penerimaan HO dan sini yang diasir yaitu daerah penerimaan HA. Karena nilai T hitung tadi jatuh di bawah daerah penerimaan HO, maka di sini HO-nya tidak diarsir dan daerah HA-nya diarsir. Kemudian yang terakhir kita menentukan kesimpulan. Kesimpulannya kita dapat nilai T hitung lebih kecil dari nilai T-tabel. Nilai T hitung ini jatuh di daerah penerimaan HU. H0. Dengan demikian dapat diputuskan terima H0 tolak HA. Berarti belum cukup bukti untuk menolak hipotesis 0, sehingga disimpulkan bahwa belum cukup bukti yang kuat untuk mengatakan bahwa rata-rata nilai hasil ujian 29 siswa tersebut lebih dari 70 atau tidak lebih baik dari nilai rata-rata populasinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat banyak kesalahan, kepada Allah saya mohon maghfirah dan kepada teman-temannya saya mohon maaf. Kembali ke moderator.